Bisa, Bu. Bentar ya, kayaknya saya nggak bisa dengar suara kalian. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bentar ya. Apa ya? Suara kalian? Halo, coba kalian bentar ya. Bentar. Oke, sambil nunggu saya setting suara, boleh tolong untuk kelompok yang presentasi hari ini, silakan di-share screen-nya. Ada kelompok Michael, Ferdiana, dan Angela ya. Iya, Bu. Ini nggak kedengeran suaranya, bentar ya. Oke, saya share screen ya, Bu. Kalau saya di Zoom aman-aman aja, bentar ya. Ini beneran nggak ada suara sama sekali. Coba bentar deh. Saya pakai mikrofon. Pakai earphone dulu. Oke, Bu. Nah, oke, layar udah muncul, saya udah pakai earphone, sepertinya harus pakai earphone. Oke. Oke, Ini saya mulai ya, Bu. iya silakan Michael, Ferdiana, dan Angela ya. Untuk waktu Iya. dan tempat saya persilahkan. Oke. Selamat pagi, Bu Diana dan teman-teman semuanya. Pagi. Di sesi kali ini kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang monitoring SQL Server. Nah, di sini kita ada Angela Susanto, Ferdiana Haryanto, dan saya sendiri Michael Jonathan Eko Putra. Di sesi kali ini kita akan membahas beberapa. Nah, yaitu yang pertama choosing the appropriate monitoring tools, performance monitor, monitoring events, monitoring with dynamic management views and functions, monitoring logs, SQL Server Standard Reports, dan yang terakhir System Center Advisor. Nah, sebelum kita mempelajari tentang monitoring ini, kita harus tahu apa sih tujuan dari monitoring database SQL Server ini. Yang pertama, supaya kita tahu apa yang terjadi di dalam SQL Server itu sendiri dan seberapa efektifkah SQL Server memakai server resource seperti CPU, memori, dan I/O. Lalu kita juga dapat melihat seberapa baik sistem kita bekerja. Kita juga bisa mengidentifikasi aktivitas anomali atau keanehan yang dapat menyebabkan suatu masalah kalau kita tidak tangani dengan baik. Lalu yang terakhir kita juga bisa melihat performance issues yang terjadi seperti query yang berjalan lambat ataupun deadlock. Nah, mulai dari yang pertama, choosing the appropriate monitoring tools. Kita sendiri kan membutuhkan beberapa tools untuk memonitoring database ini, dan tools-tools ini sudah disediakan oleh SQL Server itu sendiri.
Dan kita harus memilih tools ini yang cocok sesuai dengan goals yang kita inginkan. Di sini terdapat beberapa tools yang sudah disediakan. Yang pertama ada Performance Monitor. Tools ini digunakan untuk memonitor resource usage di server kita. Resource usage itu ada CPU, memori, I/O. Kurang lebih itu sama kayak misalnya task manager di laptop kita. Kan kalian bisa ngelihat performance CPU, memori, I/O di laptop kalian itu. Lalu ada extended events. Tools ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang troubleshoot issues yang terjadi di SQL Server. Lalu ada SQL Profiler. Ini merupakan graphical tools yang digunakan untuk mengcapture trace events pada SQL Server. Lalu ada SQL Trace. Ini merupakan cara TSQL stored procedure yang digunakan untuk memanggil SQL Server Trace tanpa perlu membuka atau menyalakan SQL Profiler. Lalu selanjutnya ada Default Trace. Ini tools yang berguna untuk mendiagnosa event yang akan terjadi saat tidak ada monitoring lain yang dipakai. Dan ini merupakan defaultnya dari SQL Server. Jadi di defaultnya ini udah nyala, tapi nantinya juga kalau misalnya tidak dibutuhkan bisa dimatikan sendiri. Lalu selanjutnya ada Activity Monitor in SQL Server Management Studio. Di sini juga merupakan graphical tools yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti running process pada instance di SQL Server, lalu ada resource weights, data file I/O activity, dan recent expensive queries. Lalu selanjutnya ada dynamic management views dan dynamic management function. Tools ini digunakan untuk memberikan informasi status server, dan informasi ini juga dapat digunakan untuk memonitor kesehatan instansi server kita dan mendiagnosa masalah dan meningkatkan performance. Lalu selanjutnya ada System Stored Procedure. Tools ini memberikan informasi-informasi yang berguna untuk SQL Server monitoring. Lalu ada Standard Reports. Tools ini untuk melihat apa yang terjadi di dalam database itu tanpa harus memakai Dynamic Management Views, Extended Events, ataupun Default Trace. Lalu yang terakhir ada System Center Advisor. Ini merupakan tools berbasis cloud untuk menganalisa SQL Server. Nah, ini sekilas beberapa tools yang akan digunakan dan ini akan dibahas selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada performance monitor. Boleh di performance monitor ini biasanya kita kenal juga sebagai perfmon atau sistem monitor. Nah, ini tuh pasti udah nggak asing lagi buat mereka yang bekerja sebagai performance monitoring. Nah, sebenarnya performance monitor itu apa sih? Performance monitor itu adalah alat Windows yang ditemukan di folder alat administratif di PC Windows atau server manapun. Nah, performance monitor ini mempunyai kemampuan secara grafis untuk menampilkan data counter kinerja sebagai grafik atau sebagai histogram atau dalam format laporan tekstual. Nah, performance monitor ini adalah alat penting yang tidak hanya memberitahu kita tentang performance SQL Server, tetapi juga alat yang menunjukkan bagaimana performance Windows kita sendiri. Ada 3 source yang harus kita monitor, yaitu pertama ada CPU, boleh di next. Yang pertama itu ada CPU. Nah, di sini tuh ada CPU resource counter. Nah, biasanya itu kan ada beberapa hambatan yang terjadi di CPU kita nih. Nah, terkadang itu tuh masalah-masalah ini tuh muncul karena orang yang menggunakan CPU kita itu lebih banyak daripada orang yang kita harapkan. Misalkan kayak CPU kita tuh cuma bisa buat 65 orang, tapi ternyata yang gunain CPU kita tuh lebih dari 5 orang. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah. Lalu bisa juga ada banyak pengguna yang menjalankan expensive queries atau melakukan aktivitas operasional rutin seperti index rebuilding. Nah,
Maka dari itu kita harus mencari tahu nih penyebab dari kemacetan di CPU kita itu apa. Ada beberapa cara supaya kita dapat mengetahuinya. Yang pertama itu dengan processor counter, processor time. Nah, counter ini tuh menentukan presentasi waktu setiap prosesor yang sedang sibuk. Nah, biasanya jika total instance secara teratur melebihi 80%, maka ini merupakan indikasi server kita telah mencapai batas maksimumnya. Jika terjadi seperti ini, maka ada beberapa saran yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ya, yang pasti kita dapat membeli lebih banyak CPU atau lebih banyak prosesor. Atau yang kedua ini, kita dapat mengoptimalkan query untuk melakukan lebih sedikit CPU. Lalu yang kedua ini tuh ada sistem counter prosesor Q-length. Nah, counter ini merupakan ukuran dari beberapa banyak thread dalam keadaan siap menunggu prosesor tersedia untuk menjalankannya. Untuk sistem SQL Server sendiri, pemanfaatan prosesor dapat mengidentifikasi kemacetan CPU jauh lebih mudah daripada mencoba menafsirkan counter ini. Lalu yang ketiga itu ada prosesor counter privilege time. Nah, counter ini menunjukkan persentase interval sampai saat prosesor dijalankan dalam kernel mode. Nah, pada sistem SQL Server sendiri, waktu kernel mode itu adalah waktu yang dihabiskan untuk menjalankan layanan sistem seperti memory manager. Nah, harus diperhatikan juga kalau misalkan di sini itu kita tidak boleh melebihi batas 20% waktu prosesor kita untuk mengeksekusi privilege mode. Kalau misalkan lebih dari 20%, yang pasti akan terjadi masalah. Lalu di next. Lalu berikutnya ada proses counter, processor time, instance SQL Server. Nah, counter ini mengukur persentase interval sampel selama proses SQL Server menggunakan prosesor yang tersedia. Ketika penghitung prosesor mencapai waktu yang tinggi, nah kita dapat mencurigai CPU kita itu mengalami bottleneck. Nah, perhitungan ini itu juga dapat membantu kita untuk mengonfirmasi bahwa SQL Server yang sedang kita gunakan ini menggunakan CPU kita, bukan menggunakan proses lainnya. Lalu yang berikutnya itu ada proses counter privilege time instance SQL Server. Nah, counter ini mengukur persentase sampel yang menjalankan proses SQL Server dalam kernel mode. Sama seperti processor time instance SQL Server yang sebelumnya, counter ini juga berguna ketika kita menyelidiki penggunaan CPU yang tinggi di server untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah SQL Server yang menggunakan prosesor kita, bukan beberapa proses lainnya. Lalu berikutnya ada proses counter user time instance SQL Server. Counter ini mengukur persentase sampel yang menjalankan proses SQL Server dalam user mode. Lalu berikutnya disk activity. Nah, sebelumnya itu disk I/O sering menjadi penyebab bottleneck pada sistem. Makanya kita harus sering-sering mengamati nih disk kita tuh kira-kira sekarang tuh ada berapa ruang yang kosong, harus berapa banyak berapa banyak ruang kosong yang dibutuhkan. Kalau misalkan terlalu sedikit ruang kosong yang tersedia, maka akan membuat sistem kita tuh mencari ruang kosong terus-terusan. Nah, kalau misalkan dia mencari ruang kosong terus-terusan, makanya itu akan membuat disk kita tuh mulai melambat jalannya. Nah, lalu tuh ada beberapa key metrics yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tuh ada throughput IOPS. Nah, di sini tuh kita mencari tahu berapa banyak IOS per second yang dapat dikirimkan storage subsystem. Yang kedua itu ada throughput megabyte per second. Nah, berapa sih megabyte per second dapat I/O subsystem kirimkan? Lalu yang ketiga itu ada latensi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap permintaan? Lalu yang terakhir itu ada queue depth. Berapa banyak permintaan I/O yang menunggu di dalam queue kita? Lalu berikutnya next ada perbedaan physical disk dan logical disk counters. Nah, pada gambar ini kan ada tulisannya tuh yang logical disk object sama physical disk object. Nah, sebenarnya itu apa sih bedanya dari physical disk dan logical disk ini? Kalau misalkan si logical disk ini tuh memantau I/O di mana permintaan I/O itu meninggalkan application layer. Di sini perlu digarisbawahi adalah application layer. Kalau misalkan physical disk itu dia memantau I/O meninggalkan bagian bawah dari kernel storage driver stack. Jadi yang berbeda di sini adalah saat permintaan I/O ini meninggalkan layernya. Yang pertama itu ada
yang logical itu application layer, sedangkan yang physical ini dari kernel storage driver stack. Lalu berikutnya ada single disk single partition dan single disk multiple partition. Nah, untuk yang single disk single partition ini, seperti yang kita bisa lihat di gambar, di sini tuh cuma ada satu set logical disk dan satu set physical disk. Nah, sudah jelas banget ya dari gambar itu, setiap disk kita itu mempunyai satu partisi. Nah, konfigurasi ini tuh bekerja dengan baik dalam konfigurasi SQL Server kecil dengan beberapa disk, di mana SQL dan file log yang kita punya ini sudah tersebar di multiple disk dan single partition disk. Lalu yang kedua itu tuh ada single disk multiple partition. Nah, di sini tuh kalau yang sebelumnya itu kita cuma punya satu set physical disk dan satu set logical disk. Nah, di single disk multi partition ini tuh kita punya satu set physical disk dengan banyak set logical disk. Nah, kalau misalkan kita menggunakan single disk multiple partition ini tuh kita kadang suka keliru. Kita tuh kadang mikirnya kita sebenarnya punya beberapa physical disk. Kalau di sini kan kita satu physical disk punya banyak logical disk. Nah, gara-gara banyak logical disk ini tuh kita sering mikir kalau logical disk 0 ini dan itu tuh merupakan satu set physical disk baru. Jadi kita kayak kelirunya gara-gara banyak logical disk kita jadi punyanya physical disk yang banyak. Kita sering keliru kayak gitu. Padahal sebenarnya kita tuh punyanya satu physical disk dengan banyak logical, bukan bukan banyak physical gitu. Nah, konfigurasi semacam ini tuh tidak memberikan keuntungan kinerja apapun sebenarnya, tetapi memungkinkan kita untuk lebih akurat dalam memantau I/O karena terbagi dalam beberapa partisi yang berbeda. Lalu berikutnya itu tuh ada multiple disk single volume software RAID. Nah, di sini tuh seperti di gambarnya kita udah bisa lihat, di sini tuh ada beberapa disk yang dikonfigurasikan dalam software RAID array dan dipasang sebagai single volume. Di sini kan ada disk 0, disk 1, disk 2, disk 3. Lalu pada multiple disk single volume software RAID ini terdapat beberapa set physical disk. Seperti yang di tengah-tengah itu kan tulisannya physical disk 0 sampai 3. Itu maksudnya berarti kita mempunyai beberapa set physical disk dengan satu set logical disk. Jadi di multiple disk single volume itu kita punya satu set logical disk, terus beberapa set physical disk dan beberapa disk. Nah, sama dengan tapi ini tuh beda dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Boleh di next. Nah, di sini kan kalau tadi itu kan multiple disk single volume software RAID. Nah, di sini adalah multiple disk single volume hardware. Yang tadi software, yang sini hardware. Ini tuh beda. Karena kalau misalnya yang sebelumnya tadi kan kita ada satu set logical disk, beberapa set physical disk dengan beberapa disk. Kalau di sini tuh ada satu set logical disk, satu set physical disk, dan ada beberapa disk. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat satu set logical disk sama satu set physical disk ini kan hampir mirip nih ya sama yang pertama kita bahas tuh ada yang single disk, single partition. Nah, ini sebenarnya agak mirip tapi cuma dibedain dengan dia punya beberapa disk yang terkonek kepada satu set single volume gitu. Lalu berikutnya ada memory usage. Nah, memori sendiri ini tuh merupakan sumber daya yang paling penting ya untuk yang mempengaruhi kinerja SQL Server kita. Tanpa memori yang cukup, SQL Server tuh akan dipaksa untuk terus membaca dan menulis data ke disk untuk menyelesaikan query. Akses disk ini mulai dari 1000 hingga 100.000 kali lebih lambat daripada akses memori, tergantung pada seberapa cepat memori kita. Nah, kondisi memori yang lemah akan memperlambat pengoperasian aplikasi dan layanan di sistem kita. Nah, di sini tuh ada, boleh di next? Ada Logman script. Nah, Logman sendiri itu adalah command line untuk membuat script performance monitoring counter logs. Nah, kalau di gambar ini tuh ada code untuk kita membuat counter log. Lalu berikutnya, nah yang ini tuh ada script untuk kita membuat start and stop counter collection. Lalu yang berikutnya itu ada
untuk membuat create IO command. Nah, IO counters si script ini tuh dapat membuat counter log yang disebut dengan IO counters dan mengumpulkan sampel setiap counters yang rigi sebelumnya dengan interval sampai dengan 5 detik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang monitoring event. Nah, kenapa sih kita harus monitor event? Ini sama seperti sebelumnya, kita juga ada tujuannya, goal-nya. Goal-nya ini beberapa itu yaitu dengan memonitor event, kita dapat mengetahui queries dan stored prosedur mana yang performanya jelek. Lalu kita juga bisa untuk audit user activity, bisa juga untuk mengidentifikasi penyebab dari deadlock, bisa untuk mendapatkan set of event untuk stress testing, lalu untuk membuat workload yang akan digunakan untuk database engine tuning advisor, dan yang terakhir bisa untuk mendapatkan performance baseline. Baseline ini kayak normalnya itu berapa gitu, atau contohnya transaksi kita normalnya itu berapa transaksi per second, apakah misalnya 100 transaction per second itu normal atau enggak, ataukah contoh lainnya itu misalnya pemakaian CPU yang sampai 75% itu normal atau enggak, itu baseline. Nah, di sini juga terdapat beberapa fitur, makanya itu tadi kita juga harus menentukan goal kita apa, supaya kita bisa memilih tools mana yang akan kita pakai. Nah, di sini beberapa tools sudah dijelasin secara singkat sebelumnya. Dan di sini kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Yang pertama di sini ada default trace. Ini merupakan tools yang memberikan informasi tentang trace event yang terjadi. Dan tools ini ringan. Dia mencatat 5 MB of key event yang terakhir. Dan meskipun ringan, tapi ini juga berperan penting untuk troubleshooting SQL event. Sama seperti yang sebelumnya udah dijelaskan, default trace ini defaultnya on. Jadi defaultnya itu udah nyala gitu. Tapi kita bisa matikan juga apabila tidak diperlukan. Untuk mematikannya, di sini ada contoh scriptnya untuk mematikan dan menyalakan. Nah, lalu selanjutnya di default trace ini terbagi event yang ditangkap oleh default trace ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah database. Database ini events untuk yang digunakan untuk memeriksa data dan log file growth event. Lalu yang kedua ada error and warning. Events ini memberikan informasi tentang error log dan query execution based warning pada missing column stats, join predicates, sort, dan hash. Lalu selanjutnya ada full text, ini memberikan informasi tentang full text crawling. Lalu ada object, ini memberikan informasi tentang aktivitas user object. Lalu ada security audit, ini memberikan informasi tentang security events yang terjadi pada SQL Server. Lalu ada server, ini memberikan informasi tentang server memory change. Lalu tool selanjutnya ada system health session. Di system health session ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendiagnosa masalah-masalah yang terjadi pada SQL Server. Nah, informasi-informasi yang didapat dari system health session ini yaitu SQL text dan session ID untuk session yang memiliki severity lebih besar sama dengan 20. Lalu yang terkena error yang berhubungan dengan memori, lalu sudah menunggu on latch lebih dari 15 detik. Latches ini kayak yang menangani masalah internal memori konsistensi. Lalu juga sudah menunggu on locks lebih besar sama dengan 30 seconds. Dan juga informasi lainnya yaitu deadlocks dan non-yielding scheduler problems. Selanjutnya di sini ada tools SQL trace. Tools ini digunakan untuk mencatat beberapa events dan disimpan pada file yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisa data tersebut. Nah, di sini ada beberapa basic terminologi
dari SQL Trace ini, yaitu yang pertama ada event, yaitu suatu aksi yang terjadi pada suatu instance di SQL Server. Lalu ada data column, ini merupakan atribut dari event. Lalu ada filter, ini kayak kriteria untuk membatasi event yang diambil pada trace tersebut. Lalu ada template, ini merupakan file yang mendefinisikan event class dan data column yang diambil pada trace. Dan di SQL Server ini sudah menyediakan beberapa template yang bisa kita pakai langsung di SQL Server ini. Ini merupakan SQL Trace arsitektur. Nah, dari arsitektur ini yang di awal kita kan akan menentukan events apa yang mau di trace. Nah, events ini diambil dari event source ini. Contoh-contohnya ada tentang log, database, broker, dan CLR. Lalu dari event-event ini kita ambil, kita trace, dan apabila sudah masuk, kita akan filter berdasarkan event source tersebut. Setelah difilter, kalau masih lolos, kita masukkan, kita teruskan ke queue, dan dari queue ini kita write, kita catat ke file. Dan atau juga bisa dipakai di SMO atau Server Management Object seperti SQL Server Profiler dan User Application. Lalu selanjutnya ada tools replaying a trace. Nah, di replay ini kita memberikan fitur untuk menyimpan trace dan dapat kita replay nantinya. Saat membuat atau mengedit trace ini disimpan ke suatu file sehingga bisa kita replay nantinya. Dan untuk replay trace ini menggunakan SQL Server Profiler untuk yang single komputer, atau kita juga bisa menggunakan distributed replay utility untuk replay trace dari multiple komputer. Lalu tool selanjutnya ada event notification. Ini merupakan special database object yang mengirimkan message ke layanan service broker dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan server atau database event. Nah, event notification ini mempunyai beberapa kegunaan, yaitu untuk melakukan log dan review change atau aktivitas yang terjadi pada database server. Dan juga untuk menjalankan aksi terhadap respon dari event secara asinkronus. Berikut ini merupakan contoh pembuatan dari event notification menggunakan TSQL statement. Di sini sintaksnya ya create event notification, lalu namanya on apa, lalu for, di sini eventnya apa, terus to service, di sini nama service-nya apa, lalu current database. Contohnya seperti itu. Lalu tools selanjutnya ada SQL Server Extended Events. Tools ini memberikan insight ke SQL Server internal dan memang sudah didesain untuk dapat mendiagnosa dengan cepat masalah-masalah yang terjadi di SQL Server. Tools ini juga memberikan fasilitas untuk bertindak secara asinkronus dan sinkronus ke SQL events. Dan memang sudah didesain secara ringan. Nah, tools ini juga merupakan tools fitur yang baru dari SQL Server yang menggantikan SQL Profiler. Lalu di sini ada object hierarchy untuk extended event object. Jadi extended event ini terbagi menjadi modul-modul, dan di modul-modul itu terdapat beberapa package yang merupakan kontainer objek dari modul. Nah, lalu di dalam beberapa package ini terbagi menjadi banyak event, dan di dalam event ini terdapat dua atribut tambahan, yaitu keyword dan channel.
di mana keyword ini merupakan suatu cara untuk mengelompokkan event. Contohnya, contoh keyword ini seperti memory, broker, server, dan semacamnya. Lalu ada channel, ini merupakan siapa yang mungkin tertarik ke event ini. Di sini channel ini ada 4, yaitu debug, analytical, operasional, dan administration. Lalu di sini juga ada action dan target. Action ini merupakan apa yang ingin kamu lakukan saat event itu terjadi, dan sedangkan target itu merupakan caramu mendefinisikan apa yang ingin dilakukan ke event yang sedang berjalan di monitor. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba mempraktekkan tentang gimana caranya sih ngebikin extended event session. Caranya di sini ada 2. Yang pertama ada extended event create new from wizard. Lalu yang kedua ada create new session from UI. Di sini kita bisa masuk ke management, node management. Lalu di sini akan ada pilihan extended event. Ini bisa dipencet plus. Lalu di sini kan ada session. Di session ini kita bisa klik kanan. Di sini ada 2 pilihannya untuk membuat new session. Yang pertama ada new session wizard. Di new session wizard ini tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa next, dan di sini kita taruh nama sessionnya. Misalnya kita taruh tes, lalu bisa di next. Nah, di sini SQL ini juga menyediakan template yang bisa langsung kita pakai. Jadi di sini saya contohkan untuk yang memakai template. Di sini bisa kita pilih template-nya, misalnya activity tracking. Lalu kita pencet next. Nah, di sini terdapat beberapa event yang bisa dipilih. Tapi karena ini sudah template, jadi sudah ada event-event yang sudah terpilih. Kalau misalnya nggak memakai template, ya harus dipilih manual sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita next. Di sini juga sama karena template, jadi sudah beberapa sudah tercentang. Lalu next. Di sini kalian bisa juga menambahkan filter untuk event kita. Lalu kita next saja. Di sini bisa pilih salah satu, save data to file for later, atau work with only most recent data. Di sini contohnya saya pakai yang pertama ini. Lalu kita bisa next, dan di sini terdapat summary dari session yang akan kita buat. Bentuknya seperti ini. Dan kalau kita sudah pastikan ini sudah benar, baru kita pencet finish. Setelah itu ini di sini kita bisa langsung mulai juga, bisa langsung watch live data on screen setelah membuat session ini. Nah, seperti ini. Dan di sini nanti akan muncul session yang baru, yaitu yang tes ini. Lalu cara yang kedua kita menggunakan new session. Sebenarnya ini sama kayak yang sebelumnya, yang session wizard. Tapi kalau yang session wizard itu kayak dia memandu kita secara bertahap. Jadi kita next, terus kita cek lagi, next lagi, cek lagi. Sedangkan kalau yang di sini kita harus cek sendiri. Jadi misalnya yang di awal di sini kita tulis namanya, misalnya tes 2. Lalu kita bisa pilih, sama kayak sebelumnya, kita bisa pilih template. Contohnya misalnya ini. Lalu kita harus cek sendiri. Jadi dari yang general kita cek ke event. Di sini kita cek event-event apa yang mau dipakai. Lalu cek di data storage. Di sini kita bisa menentukan target store event data kita. Lalu yang terakhir di sini ada advance. Di sini terdapat beberapa pilihan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kalau misalnya sudah selesai, sudah kita cek lagi,
tinggal pencet OK. Di sini juga akan muncul tes yang kedua. Jadi ya kurang lebih itu sama. Oke, kita lanjut ke presentasi lagi. Kita akan ke topik yang keempat, yaitu monitoring menggunakan DMV, yaitu Dynamic Management Use, dan DMF, Dynamic Management. Kita bahas. Sorry Ferdiana, suaranya nggak gitu kedengeran, agak kecil. Kecil ya? Nah, ini udah better. Sekarang udah jelas? Udah jelas. Oke, thank you. Oke, saya ulang ya. Maaf, Bu. Nah, jadi yang topik keempat ini kita akan ngebahas tentang monitoring menggunakan DMV dan DMF. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, si DMV sama DMF itu fungsinya untuk, yang pasti ya untuk mempermudah kerjaan si DBA. Karena DMF sama DMV itu dia tuh ibarat kayak pintu supaya kita tahu di dalamnya SQL Server tuh kayak gimana. Kayak misalnya status servernya gimana, database-nya gimana, terus juga kayak kesehatan servernya, kalau misalnya ada mau diagnosis masalah, dan juga untuk ujian performance. Nah, jadi secara general itu dia dibagi jadi 19 kategori. Ini ada banyak, jadi kita langsung next aja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tugas-tugas apa aja sih yang biasanya yang sering dilakuin sama DBA untuk perform monitor di SQL Server. Jadi, saya akan mempraktekannya. Hijau boleh tolong ini dimatiin. Oke, apa udah masuk SMS-nya? Sudah. Oke. Nah, yang pertama ini tujuannya yang pertama ini namanya currently running queries. Jadi ini untuk mempercepat saya udah jalanin duluan query-nya. Jadi di sini itu kita bisa tahu query apa sih yang lagi dijalanin. Ini kan ada statusnya running, terus query-nya tuh ngapain. Jadi sebagai DBA mereka itu bisa tahu, oh ini yang lagi jalan nih, query-nya ini aja. Oke, yang kedua itu untuk tahu tentang penggunaan resource-nya. Jadi bisa tahu misalnya CPU-nya, jika ada CPU-nya, terus ada physical I/O-nya, terus juga memory resource usage-nya. Selanjutnya itu tentang who is waiting. Jadi di sini itu kita bisa tahu task apa aja sih yang dia masih wait. Di sini kan banyak nih. Yang masih waiting tuh apa aja. Nah, selanjutnya yang keempat itu wait stats. Jadi kan di sini bisa lihat ada dia berhubungan sama waktu, delta. Jadi ini tuh fungsinya supaya tahu ada apa aja sih perubahan dalam interval tertentu nih, kan ada intervalnya, supaya tahu ini ada perubahan apa aja. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini dia untuk tahu viewing the logging information, jadi tahu logging pada DB-nya apa, karena di saya nggak ada logging jadi kosong. Selanjutnya itu yang keenam tentang viewing blocking information. Jadi sini tuh kita bisa tahu blocking apa aja sih yang ada di server, karena di server saya nggak ada. Jadi oke. Lanjut yang ke-7. Yang ke-7 itu tentang index usage in a database. Jadi di sini itu kan dimasukin kayak ke dalam tabel gitu. Tujuannya apa sih? Supaya tahu indeks apa aja sih yang sebenarnya. Jadi itu tujuannya untuk analisis lebih lanjut gitu. Dari tabel yang udah dibuat ini, mereka DBA-nya bisa ngecek ini kira-kira indeks yang berjalan yang benar-benar optimal buat aplikasinya tuh yang mana gitu. Selanjutnya kita ke yang 8. Yang ke-8 ini tentang index not used in a database. Jadi juga sama bentukannya kayak yang tadi, cuman dia fokusnya ke yang nggak digunain. Kenapa harus dibuat kayak gini? Tujuannya itu supaya tahu indeks apa aja sih yang kira-kira bisa di drop aja gitu, karena nggak dipakai juga kok gitu. Nah, selanjutnya itu yang dilakuin sama DBA itu biasanya yang 9 tuh view queries waiting for memory grants. Jadi untuk tahu
ada query apa aja sih yang masih nunggu memory grants. Nah, di saya nggak ada, jadi kosong. Selanjutnya yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini tuh tujuannya supaya tahu di sini tuh ada user apa aja sih yang lagi ke-connect. Dan mereka itu udah berapa kali sesinya. Ini kan di saya itu desktop udah ngelakuin 16 session. Jadi supaya tahu yang ke-connect-nya siapa aja, dia ngapain aja. Maksudnya ada berapa sesi yang dilakuinnya. Selanjutnya itu yang ke-11, file group free space. Ya kayak namanya, jadi tujuannya itu untuk tahu di setiap file group itu yang masih kesisa tuh berapa, masih free-nya. Selanjutnya yang ke-12. Nah, 12 itu tentang query plan and query text for currently running queries. Jadi ini di sini ada tujuannya untuk si query plan XML. Terus di sini ada SQL text-nya. Jadi kalau diklik itu hasilnya kayak gini. Untuk tahu. Oke, kita lanjut aja. Yang ke-13. Nah, yang ke-13 itu tentang penggunaan memori. Jadi ini secara detail untuk setiap itu SQL server komponennya. Nah, memorinya itu dalam kilobyte ya. Seperti ini. Dan masih banyak lagi di bawahnya. Kita lanjut yang terakhir. Nah, yang terakhir itu tentang buffer pool memory usage. Nah, jadi ini tuh tujuannya untuk tahu siapa sih yang lagi ngegunain si buffer pool ini. Oke, kita balik lagi ke PPT. Oke, next. Nah, sekarang kita akan bahas tentang monitoring logs. Boleh next? Nah, jadi monitoring logs itu ada dua. Ada yang SQL Server, ada yang Windows Event Viewer. Jadi itu tuh ada, ini kan ada dua macam. Jadi masing-masing tuh punya aplikasinya gitu buat ngejalaninnya. Tapi ada juga kok aplikasi yang bisa nge-view pakai dua-duanya ini secara langsung. Nah, kita akan bahas yang pertama itu tentang monitoring dari SQL Server Error Log. Nah, jadi SQL Server Error Log itu dia nyatat semua informasi tentang error, terus juga kayak info-info tambahan tentang SQL Server itu penggunaan di dalamnya itu kayak gimana, apa aja yang dilakuin. Nah, ini tuh penting banget ya, karena dari error log ini kita bisa tahu info-info yang berguna kalau misalnya ada trouble gitu. Jadi kalau misalnya di SQL itu ada masalah, pasti yang langsung dicari itu troubleshoot-nya pakai SQL Server Error Log. Tapi bisa juga dibantu sama event notification dan extended event. Itu kalau misalnya dibutuhin ya. Yang kedua itu monitoring pakai Windows Event Logs. Nah, si Windows Event Log itu kan dia lognya isinya banyak, tapi yang relate sama yang masih kehubung sama SQL Server itu ada 3, yaitu application event, log security event log, system event log. Nah, jadi ini tuh mereka tuh saling melengkapi gitulah. Next. Lalu berikutnya ada SQL Server Standard Reports. Boleh di next. Nah, sebenarnya SQL Standard Reports ini tuh sebuah fitur di SQL yang tersembunyi, yang sebenarnya dia tuh nggak ada di semua lokasi gitu. Jadi sekarang saya akan tunjukin dia tuh ada di mana aja. Boleh share screen. Udah masuk kan ya share screen-nya? Sudah. Jadi yang pertama itu tuh ada di server. Nah, caranya gimana? Kita bisa klik kanan di bagian server kita, terus pilih yang reports, terus dia akan keluar standard reports. Terus kita bisa pilih nih reports apa aja yang mau kita tampilin gitu. Misalkan kita mau performance dashboard. Dia akan ngasih tahu nih kalau di performance dashboard itu CPU kita tuh kayak yang tadi di bagian yang CPU counter itu tuh kita tuh kan bisa tahu kan CPU itu tuh bekerjanya itu kebanyakan tuh di SQL atau di others. Nah, ini kan bisa kelihatan nih di others itu berapa, di SQL-nya berapa. Lalu lokasi kedua itu tuh ada di database kita.
Jadi kita pilih salah satu database kita tuh misalkan yang figure ini. Kita juga bisa pilih report, klik kanan terus reports, terus standard reports. Kita juga bisa pilih juga jenis reports-nya mau yang mana aja, misalkan yang this usage. Dia akan kasih tahu juga kira-kira ini dia tuh makan berapa space, terus transaction log space-nya yang ke reserve berapa gitu. Lalu yang terakhir itu ada di security logins. Jadi kita ke yang securities, terus logins, klik kanan juga, reports, terus standard reports. Terus kita bisa pilih juga misalkan yang login statistik. Nah, ini kita bisa tahu kapan kita start request time-nya, and request time-nya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak di server, database, dan di security login tuh dia nggak akan muncul tulisan yang standard reports tadi. Misalkan kita coba di audit, misalkan dia muncul reports, tapi custom reports, bukan standard reports gitu. Jadi hanya di beberapa lokasi tersembunyi di SQL. Tuh. Bisa lanjut ke presentasi berikutnya. Oke, sekarang kita bahas yang sistem center advisor. Next. Nah, jadi si SCA itu, singkatnya biar lebih gampang ya, si SCA itu adalah monitoring tool yang base-nya itu di cloud. Jadi dia itu bisa memonitor server yang dalam jumlah banyak gitu, secara terus-menerus, dan dia juga ngasih tahu kayak online analisis result-nya. Terus di sini kan juga dibilang si SCA itu merupakan evolusi dari SQL BPA. Nah, kenapa dia dibilang evolusi? Karena kalau si BPA itu dia tuh harus dieksekusinya secara manual. Pada masing-masing server tuh manual. Tapi kan kalau si SCA ini karena udah lebih update gitu, dia bisa secara langsung banyak server sekaligus, dan juga basisnya itu cloud, jadi lebih mudah. Oke, next. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya sampai sini? Saya mau coba tanya, Bu. Siapa? Bentar, aku nggak bisa lihat namanya. Yang mau tanya siapa namanya? Calvin. Calvin, oke. Silakan Ya. Calvin. Mau nanya, tadi kan sempat bahas yang processor time itu ya. Kalau counter yang privilege time atau apa itu, saya lupa tadi. Kalau seandainya privilege time itu lebih dari 20%, waktu prosesor dihabiskan buat mengeksekusi si code yang privilege, itu dampaknya gimana ya? Masalahnya bakal ada di mana gitu? Oke. Jadi dampaknya kalau misalnya prosesornya itu makan waktu lebih dari 20% ya? Iya, Bu. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Disimpan dulu ya untuk kelompok ini ya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Saya mau nanya. Oke. Janet Felicia ya? Iya. Ya, oke. Gimana Janet? Apa sih hubungannya Windows Event Logs dengan SQL Server Error Logs? Windows Event dengan SQL Server Logs ya? Error Logs ya. SQL Server Error Logs, oke. Itu pertanyaan kedua ya. Oke, ditamu dulu ya. Terakhir satu orang lagi, siapa yang mau tanya? Saya mau tanya, Bu. Boleh, ini dengan Jennifer, oke. Silakan Jennifer. Tadi kan di monitor events tuh ada banyak kan tools-nya tuh disebutin. Nah, kira-kira gimana sih cara kita milih tools yang cocok buat dipakai gitu? Dan kenapa harus kita pilih tools itu? Oke. Jadi gimana cara memilih tools yang tepat ya dari banyak pilihan yang ada ya? Ya, betul. Terima kasih Jennifer. Nah, silakan untuk kelompok ini jawab. Kalau misalnya butuh waktu kita kasih, maksudnya saya kasih waktu sekitar beberapa menit, atau mau langsung jawab? Langsung dijawab aja kali ya, Bu. Boleh, silakan Angela. Jadi untuk pertanyaannya Calvin, kalau misalkan dia
di atas 20% itu akan mengalami masalah apa dan di mana gitu. Yang pasti itu masalahnya itu tuh mungkin terjadi di salah satu driver I/O kita. Itu letak masalah yang pertama. Terus yang kedua itu tuh mungkin juga ada masalah di driver filter kita yang terinstall oleh software antivirus yang nge-scan SQL data atau log file kita. Jadi bisa dua gitu, di dua itu letak masalahnya. Apakah sudah menjawab, Calvin? Oke, jadi mungkin kenanya di driver I/O ya, Iya, sama driver yang iya, ada itu dia. antivirusnya. Iya, yang dia nge-scan antivirusnya. Ya, betul. Oke, menjawab. Terima kasih Angsut. Ya, thank you. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Oke, saya bantu jawab pertanyaan yang kedua ya dari Janet. Boleh. Kita nanyanya tentang hubungannya si Windows Event Log sama SQL Server Error Logs itu apa? Nah, jadi kita kan tahu dari namanya SQL Server Error Logs. Jadi dia itu fokusnya tentang cuman di dalamnya si SQL Server doang. Tapi kalau Windows itu kan secara luas gitu, dari operating sistemnya, aplikasinya, sistemnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya pas di SQL Server itu lagi ada masalah. Nah, tapi masalah itu kan penyebabnya banyak. Bisa dari internal si SQL servernya, bisa juga dari eksternalnya. Eksternalnya itu seperti misalnya dari aplikasi atau proses lain yang terjadi di server, yang secara nggak langsung itu bisa mempengaruhi si masalah itu. Bisa juga karena server environment-nya, dan juga bisa juga ada karena ada juga kemungkinan bisa aja log dari si SQL Server itu yang harusnya ada di SQL Server tapi nggak masuk, tapi malah adanya di Windows Event Log. Jadi tujuannya sih hubungannya itu mereka saling melengkapi. Jadi kalau ada masalah si SQL Servernya nggak bisa tanganin sendiri, dibantu sama Windows Event Log buat ngasih tahu data-data lainnya seperti itu. Apakah menjawab? Iya, udah. Oke. Thank you, Fabiana. Jadi, kalau misalnya SQL Server Error Log itu kan seperti yang dari namanya JLog, itu kan mencatat apa saja yang terjadi gitu ya. Kalau untuk SQL Server Error Log itu berarti error apa aja nih yang pernah ada di SQL Server kita. Sedangkan kalau untuk yang monitoring the Windows Event Logs itu berarti apa aja yang pernah, bukan error ya, tapi apa saja yang pernah kita lakukan ya, event-event apa aja yang terjadi dalam si Windows-nya bukan SQL-nya. Nah, nanti di situ ada macam-macamnya lagi nih, mulai dari aplikasi, kemudian security event-nya, dan yang terakhir adalah sistem event-nya. Nah, tadi juga dijelasin hubungannya itu mungkin si log ini sebenarnya sama-sama gunanya untuk tracing kalau terjadi masalah, atau kita pengen ngelihat rata-rata sih sebenarnya buat tracing error gitu. Nah, bukan tracing error, rata-rata untuk tracing baik itu error maupun kejadian-kejadian gitu lah ya. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan, misalnya error ini kejadiannya tuh karena apa, kita bisa pakai bantuan si Windows Event. Oh, pernah terjadi operasi atau upaya untuk melakukan ini loh sebelumnya, jadi mungkin kejadiannya error ini gitu. Jadi kayak buat analisis atau threshold gitu lah ya. Satu masalah yang terjadi di dalam SQL Server kita ataupun di Windows kita. Kurang lebih gitu ya penjelasannya, Janet. Terakhir ya, satu lagi terakhir. Yang terakhir tadi pertanyaannya kan tentang gimana sih menentukan tools yang akan dipakai buat monitor event ini. Nah, di sini kan ada beberapa tools ya yang bisa dipakai. Yang pasti kita tuh harus nyesuaiin dengan kebutuhan kita. Jadi apa yang ingin kita lakukan. Nah, kalau dari tools-tools ini sebenarnya bisa dipakai semua. Tapi kalau kita pakai semua kan juga pasti ada redundant. Nah, di sini mulai dari yang SQL Trace sama SQL Server Profiler itu sudah deprecated. Jadi sudah lama dan sudah digantikan sama fitur baru yang yaitu extended event ini. Jadi
yang dilakuin sama SQL Trace dan Server Profiler ini bisa ada di extended event. Jadi kita bisa pakai extended event ini. Lalu default trace ini kan sudah ada default dari SQL servernya itu sendiri, dan itu kan ringan, jadi mau dipakai atau enggak juga nggak apa-apa. Lalu di sini kan ada event notification kalau misalnya kita mau ngasih notifikasi kalau suatu event itu terjadi. Lalu di sini system health session ini kan juga merupakan default dari extended event. Jadi merupakan default session dari extended event itu sendiri. Jadi yang sebenarnya ya dari yang extended event ini sudah ada banyak yang bisa dilakuin sama extended event. Dan kan kita harus nyesuaiin sama tujuan kita, goals kita apa yang ingin kita capai. Contohnya kita misalnya terjadi deadlock, kan kita harus kita mau tahu kenapa sih terjadi deadlock ini di SQL server kita, kan cari permasalahannya. Nah itu misalnya seperti itu kan kita bisa pakai tools yang system health session. Di sini kan bisa ngasih informasi-informasi tentang deadlock tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi ya sesuaiin sama kebutuhan dan goals kita apa. Apakah sudah menjawab? Sudah, makasih nih Jo. Oke, thank you. Okay. Jadi tadi udah dijelasin ya sama Michael ya, intinya dari semua tools ini kamu harus tahu toolsnya ini masing-masing gunanya apa, terus disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau misalnya butuhnya nggak terlalu detail, ya udah kita pakainya yang paling simple aja gitu. Jadi jadi benar-benar si DBA-nya itu yang harus menentukan mana tools yang paling cocok gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Kita lanjut ke penjelasan materinya ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, makasih Bu. Ya, thank you ya. Bentar ya, saya share screen dulu slide-nya. Udah muncul slide-nya? Sudah Bu. Oke, bentar ya. Nah, jadi untuk minggu ini kita bakal bahas yang tentang bagaimana memonitor SQL Server. Nah, sebenarnya sebelum kita tahu nih untuk bagaimana memonitor SQL Server itu sendiri, kita tuh harus tahu gimana ya, kita tuh harus tahu apa aja yang kita mesti monitor atau kapan aja kita mesti monitor. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa points yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus tahu nih kapan ada tren-tren baru yang muncul dari database kita sehingga muncul masalah. Itu berarti saatnya kita monitoring SQL Server kita. Terus perkembangan dari database-nya itu sendiri juga harus kita cek. Ya, lalu kita juga harus mengidentifikasikan misalnya tas-tas yang ada di tas harian, mingguan, ataupun bulanan. Ya, lalu kalau ada perubahan performance, ya, itu juga kita harus ngecek nih. Mungkin ada anomali gitu ya. Jadi nggak cuma waktu error doang kita ngecek, tapi saat muncul keadaan-keadaan seperti ini, itu kita harus melakukan monitoring, ya, monitoring dari SQL kita. Tadi juga sudah dijelaskan untuk basic monitoring tools yang ada, itu ada performance monitor, yang ini gunanya untuk melihat penggunaan dari server ya. Jadi monitor research yang digunakan oleh server dan memberikan informasi yang spesifik untuk SQL server, baik itu yang lokal maupun yang remote servernya. Kemudian tadi ada extended events, ini highly scalable and configurable architecture to enable you to collect information to troubleshoot issue with SQL Server. Jadi ini biasanya digunakan untuk troubleshoot ketika terjadi masalah di SQL Server kita. Nah, dia mengenable kita, memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi
ya isu-isu apa aja yang terjadi dalam SQL Server kita. Sebenarnya nanti extended itu ada di bagian belakang lagi lebih detailnya. Lalu untuk SQL Profiles, nah ini untuk capture kita event-event yang terjadi atau kejadian-kejadian terjadi di dalam SQL Server kita. Nah ini bisa kita simpan nanti dalam satu file atau kita juga bisa simpan, tulis atau catat gitu ya ke dalam table di SQL Server kita. Lalu ada SQL Trace. Nah kalau ini prosedur yang jadi dia berupa TSQL prosedur ya. Jadi berupa prosedur SQL yang gunanya itu untuk menjalankan SQL Server Trace tanpa perlu kita menjalankan SQL Profile Application. Ya, jadi kita nggak perlu jalan SQL Profile, kita bisa jalanin TSQL Store Prosedur untuk menjalankan SQL Server Trace-nya itu sendiri. Nah ini memungkinkan kita untuk melakukan otomatisasi ya dalam proses mengcapture trace-nya tersebut dan membuat kita otomatis karena bisa bikin otomatisasi tersebut, kita bisa repeat, bisa ulang kejadian yang sama ya tanpa kita perlu menjalankannya secara manual. Kemudian ada default trace. Nah, kalau ini mulai ada tuh di SQL Server 2005. Nah, ini jalannya tuh berupa continuous loop, jadi dia berulang-ulang terus ya. Dan dia itu mengcapture kumpulan key dari database kita dan server events kita. Jadi dia akan jalannya berulang kali ini. Nah, ada Activity Monitor in SQL Server Management Studio. Kalau ini yang bentuknya display-nya tuh udah mulai ada grafiknya. Nanti informasi yang ditampilkan itu mulai dari instance yang jalan di SQL Server kita, kemudian resource yang lagi nunggu, ya, terus data file input-output, serta query-query yang terbaru yang makan resource yang besar gitu ya. Nah, ini masih banyak ya, ada di MV juga, di MV dan di MF. Ya, ini kita bisa memonitor kesehatan dari server kita bisa diagnosa juga dan bisa melakukan tuning juga di sini. Terus ada sistem store prosedur, ini standar report. Sistem store prosedur ini merupakan menyediakan informasi yang useful tentang SQL Server Monitoring. Nah, ini kalau kalian pernah pakai ada kayak misalnya SPHU, SPHU2. Nah, itu tuh semacam store prosedur yang sudah tersedia di SQL Server yang tinggal kamu panggil, nanti kamu bisa lihat berbagai informasi di sana. Ada SPHU, SPHU2, SPLog ya. Coba aja kalian di SQL Server kalian select bintang from SPHU gitu. Kalian lihat itu nanti ada kolomnya apa aja. Ini biasanya cara yang paling mudah dan cepat untuk tahu ad hoc monitoring. Jadi saat ini keadaan server seperti apa secara umum untuk melihat tren analisis yang ada. Lalu ada standard report. Standard report ini untuk dapetin data apa yang terjadi dalam SQL Server tanpa perlu kita buka ke DMF-nya ataupun extended events-nya dan default trace-nya. Ada System Center Advisor. Nah, ini merupakan extension dari SQL Server, ya. Nah, ini biasanya adanya di cloud, disimpannya di cloud, dan kita bisa dapat feedback dari konfigurasi atau operasi yang terjadi, serta best practice yang ada dalam mengkonfigurasi SQL Server kita juga. Ini ada tools-nya banyak ini ya, basic monitoring tools yang sering digunakan ini. Terus lanjut ya. Nah, setiap itu masing-masing ada penjelasannya. Mungkin saya highlight beberapa yang penting. Kita lihat di bagian sebentar. Tadi juga udah dibahas yang CPU resource ya. Nah, ini ya. Nah, ini tolong Tolong diperhatikan ya. Jadi masing-masing itu buat apa? Ini sih nggak terlalu detail penjelasannya. Jadi maksudnya nggak terlalu susah untuk mengertinya. Jadi tolong dimengerti lah untuk setiap poin ini apa ya. Nanti silakan dibaca bagian ini. Lalu ada disk activity. Nah, untuk disk activity ini sendiri ada beberapa key metrics yang perlu kita ukur, ya, yang perlu kita perhatikan lah. Jadi ada throughput IOPS, input output per second, ya. Jadi berapa banyak input output per second yang bisa disimpan oleh subsystem yang kita punya. Lalu ada throughput, nah ini megabyte per second ya. Nah ini berapa banyak atau berapa megabyte per second yang bisa input output subsystem kita lakukan.
Ya, jadi berapa kecepatan dari input-output subsystem kita yang bisa dilakukan. Lalu ada latency, kalau ini berapa lama ya yang dibutuhkan untuk kita melakukan request input-output yang kita punya. Lalu ada QDIP, kalau ini berapa banyak input-output request yang bisa menunggu. Ya, jadi ada 4 ini yang akan kita yang akan menjadi parameter dalam pengukuran. Terus ini ada gambar disk counter yang kita punya ya. Jadi ada partition manager di dalam local disk-nya ataupun physical disk-nya, penghubungnya. Lalu ada PCI bus-nya, terus ada disk interface card-nya yang masing-masing nanti terhubung dengan disk-nya. Terus ini tadi juga udah dijelasin yang single disk, single partition, kemudian single disk, tapi dia di dalamnya ada multiple partition. Kalau yang single disk, single partition ini nanti berarti ya cuma ada satu physical, di dalamnya cuma ada satu partisi juga ya. Terus kalau yang ini fisiknya satu, tapi di dalamnya dibagi menjadi multiple instance ya. Nah kalau yang ini baru kita punya penyimpanannya banyak fisik dan banyak logiknya juga. Nah ini kalau yang untuk si multiple disk ini contoh implementasinya adalah dengan menggunakan RAID yang sudah dibahas sebelumnya ya. Terus apa lagi ya? Yang penting memory usage. Ini query-query yang bisa kalian gunakan ya untuk ngecek memory usage ya. Ini untuk start-nya, kemudian ini ada bagaimana untuk script untuk input-output counters-nya. Nah, lanjut di monitoring events. Dari monitoring events ini tadi sudah banyak dijelaskan, jadi mungkin saya skip bagian sini. Ini SQL arsitekturnya sebenarnya ada 2, seingat saya sebentar ya. Untuk SQL arsitektur ini. Oh enggak, yang 2, yang satunya lagi deh, sorry. Ini juga tadi udah dibahas ya, maksimalnya itu 20 second. Terus SQL trace juga udah tadi. Replaying trace. Ini tadi query-nya sudah dijalankan juga ya oleh kelompok extended yang tadi dijalankan ya, kalau nggak salah ya, benar nggak? Yang tadi, yang bagian itu cuman saya tampilkan aja. Oh, saya cuma tampilkan ya. Ini sebenarnya sih kalian tinggal coba jalanin aja ya. Jadi ini kalau mau create create event notification, nanti bikin table baru ya. Terus yang ini juga coba menampilkan data dari tabelnya. Mana lagi ya yang penting? Ini juga, ini nggak usah dihafalin gimana banget ya untuk yang monitoring dengan DMV-nya. Ini kayak kemarin sudah dibahas, yang CLR, terus file stream, file table, udah dibahas di pertemuan awal-awal. Ya. Bentar, ada satu yang di bagian, bentar ya, saya mau show satu picture yang ada compare 2 itu di, bentar ya, saya cari dulu, kemarin saya nemu gambarnya. Mana ya? Sayangnya saya nggak nge-save gambarnya. Paling yang perlu di-highlight lagi itu yang di bagian tadi slide monitoring events. Ini. Oh, untuk bahan ujian itu kita belum selesai bikin soal ujiannya. Minggu depan kan masih ada satu pertemuan ya. Nah, jadi untuk bahan ujiannya bakal diinfo minggu depan ya.
Nah, ini yang perlu di-highlight lagi ya untuk monitoring events ya. Tadi juga udah dibahas sih sebenarnya. Jadi ada extended events. Nah, ini biasanya untuk mendiagnosa isu-isu yang terjadi kalau misalnya, contohnya tuh misalnya memorinya kalau low, ya, atau misalnya penggunaan CPU-nya yang terlalu high dan terjadi deadlock. Itu yang kita gunakan untuk extended events. Terus untuk yang sistem health session, nah kalau ini biasanya akan jalan sebenarnya otomatis ya waktu kita menjalankan SQL kita. Dia akan mengumpulkan minimal set of system information yang bisa membantu kita untuk resolve performance issue yang kita punya. Terus ada default trace juga. Nah ini sebenarnya tuh impossible ya untuk cari dokumen dalam feature ini. Tapi basically kita bisa record dia. Nah, recordnya itu nanti bisa maksimal 5 MB. Lalu untuk SQL trace itu biasanya itu menyimpan specified events dan jadi kejadian-kejadian khusus ya. Dan nanti disimpannya itu di dalam file yang kita punya, terus kita bisa gunakan nanti untuk menganalisa data yang kita punya. Terus untuk SQL Profiler, ini untuk mengcapture fungsionalitas dari SQL. Nanti kita bisa ekstrak query plans kita juga dan bisa tahu kejadian-kejadian deadlock yang terpisah dari XML file yang kita punya. Terakhir untuk event notifications, ini akan kirimin informasi ke kita, kirim informasi ke service broker ya tentang berapa banyak event yang di-generate, yang dijalankan oleh SQL Server kita. Nah ini ini kalian perlu highlight bagian sini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sambil sebelum lupa saya buka Binus Maya sebentar. Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada, bentar ya, saya absen. Ini total. Hadir semua ya. Bentar ya, saya klik satu-satu. Sebentar. Oke. Oke, sudah. Oke, biasanya kalau sebelum ini kan kalian sesi selanjutnya terakhir sebelum UTS itu cuma minggu depan ya, benar nggak ya? Bentar. DB admin. Topik. (29 Maret, iya benar ya, terakhir tuh minggu depan 5 April ya. Biasanya tuh sebelum UTS tuh ada kuis ya, benar nggak ya? Biasanya kalian untuk semua mata kuliah sebelum mid testnya apakah ada kuis? Tergantung dosennya sih Bu. Ada yang ada yang enggak. Oh, ada yang enggak, ada yang ada ya. Iya. Nah, ini kemarin saya sempat diinfo untuk ada kuis di sebelumnya. Tapi saya mau janjian dulu ya dengan dosen sebelahnya. Jadi, in case ada kuis pun untuk nanti saya infonya lewat Teams ya. Kalaupun ada, maksudnya sebelum minggu depan saya akan kasih tahu biar kalian bisa prepare gitu ya.
Nah, untuk mekanisme kuisnya nanti juga akan saya detailkan waktu saya kasih informasinya itu ya. Sebenarnya kalau ada kuis itu bantu buat ini ya, bantu buat nilai assignment dan juga untuk kalau saya sih biasanya kuis itu saya buat bantu di UTS ataupun di UAS-nya. Jadi kalau kuis before UTS berarti bantu untuk UTS-nya, kuis before UAS juga bantu untuk UAS-nya. Sama sekalian kayak semacam latihan gitu. Nanti saya akan discuss dengan Bu Tanti juga kalau misalnya mau ada kuis kelas sebelah berarti kita samain gitu ya biar sama gitu. Oke. Kalau gitu, apakah ada pertanyaan? Nanti untuk ada kuis apa enggaknya saya bakal info, lalu untuk self learning juga akan saya langsung upload ya habis ini ya. Kalau enggak ada pertanyaan, berarti sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi berarti minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Terima kasih. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih, Bu.